Halo kawan-kawan, kita lanjut ke soal dan pembahasan TKP bagian kedua berdasarkan FR CPNS tahun 2019 lalu. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan ke-6, Anda bekerja sebagai konsultan di bidang sumber daya manusia. Kemudian, ada seorang atasan perusahaan memperkerjakan Anda. Atasan tersebut mengatakan bahwa kinerja stafnya tidak optimal karena tidak mengetahui potensi dirinya. Apa yang akan Anda usulkan kepada atasan tersebut? Nah, kawan-kawan, pertanyaan ini tentang bagaimana cara menganalisa masalah dan memberikan solusi dari masalah yang ada. Nah, di sini kita sebagai konsultan dibayar untuk melihat kinerja dari staf di perusahaan tersebut. Bagaimana kinerja dan potensi dari karyawan-karyawan di sana. Nah, mari kita lihat pilihannya. Yang A, mengusulkan kepada atasan tersebut agar memberikan arahan kepada staf tentang pekerjaan yang sedang dilakukan agar hasilnya memenuhi target kinerja. B, mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar memberikan kesempatan kepada staf untuk melakukan berbagai kegiatan agar dapat menilai kinerjanya. C, mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar para staf merenungkan tentang pekerjaannya sepulang di rumah agar memperoleh hasil yang maksimal. D, mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut untuk memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf yang telah Anda susun berdasarkan hasil wawancara atasan dan staf. E, mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar memecat staf yang kinerjanya tidak optimal. Nah, kawan-kawan, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu adalah D. Kenapa? Alasannya yaitu karena pilihan jawaban memberikan solusi sesuai dengan konteks soal yang dimaksud. Konteksnya di sini yaitu kita dibayar oleh perusahaan untuk menganalisa dan memberikan solusi terhadap masalah perusahaan yang dialami. Nah, permasalahan di sini yaitu kinerja staf yang tidak optimal. Di sini bahwa atasan atau pemilik perusahaan melihat perusahaannya tidak maju-maju, maka atasan tersebut menilai bahwa kinerja dari staf tidak optimal. Nah, maka dari itu kita harus memberikan solusi terhadap masalah perusahaan yang sedang dialami. Nah, di sini beberapa staf tidak mengetahui potensinya masing-masing. Apabila staf tidak mengetahui potensi dirinya, maka solusi yang efektif diberikan adalah dengan memberikan daftar kelebihan serta kekurangan yang didapat dari kesimpulan wawancara antara atasan dan staf, dan juga nantinya wawancara antara kita sebagai konsultan dengan atasan dan staf. Nah, untuk jawaban lain kurang tepat karena kita diposisikan sebagai konsultan di sini, yang artinya kita harus berkomitmen dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Di perusahaan Anda baru saja memperbaharui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda di sini adalah A. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. C. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikannya. D. Anda mengajak teman-teman Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang kantor, atau E. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Nah, di sini kawan-kawan
contoh soal ini mengenai kemampuan diri dalam menerima pembaharuan. Salah satunya yaitu pembaharuan kinerja di kantor, salah satunya yaitu perangkat IT. Nah, pilihan dari jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Alasannya yaitu karena pada pilihan jawaban C ini penggunaan waktu untuk mencari informasi bisa dilakukan secara efektif dan efisien dengan cara meminta orang lain untuk mengajar kita dan rekan-rekan kita cara pengoperasian aplikasi baru. Misalnya, merupakan tindakan terbaik mengingat hampir seluruh karyawan belum mengetahui cara pengoperasian perangkat baru tadi. Dengan meminta orang lain mengajari kita, diibaratkan bahwa kita sedang training plus sesi tanya jawab. Maka, pengetahuan tentang pengoperasian perangkat IT tadi dimaksudkan bisa lebih maksimal yang akan diserap oleh kita dan rekan-rekan kita. Nah, untuk jawaban A, B, dan E sama-sama baik, tapi memiliki kelemahan karena apabila kita langsung coba-coba atau praktek tanpa diawasi pada perangkat kantor, bisa-bisa perangkat kantor tadi menjadi rusak dan akan mengalami terhambatnya pekerjaan nantinya. Jadi, lebih tepat untuk meminta bantuan orang lain untuk mengajar karena lebih efektif dan efisien. Dan biasanya itu ada sosialisasinya juga dari kantor, seperti pengumuman yang ada di kantor bahwa ketika ada penggunaan alat IT baru, maka akan ada pelatihannya tersendiri. Nah, juga jawaban A, B, dan E semuanya hampir sama. Nah, bedanya di sini yaitu penggunaan waktu dan waktu pulang dari kantor tadi. Karena kebanyakan sepulang dari kantor, karyawan-karyawan atau staf tadi langsung pulang dan tidak akan ada waktu untuk mempelajari alat IT terbaru tadi. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Anda melihat seorang anak kecil sedang menyeberang di jalan raya yang khawatir bila tidak ada yang menyeberangkan dapat menyebabkan kecelakaan. Jika Anda berada pada situasi tersebut, sedangkan waktu ke kantor sudah terlambat 10 menit, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kawan-kawan, di sini ada kasus ketika Anda pergi ke kantor, Anda melihat seorang anak kecil yang tidak didampingi oleh orang tuanya menyeberang ke jalan. Nah, secara bersamaan Anda juga terlambat selama 10 menit untuk berangkat ke kantor tadi. Nah, di sini kita diminta untuk apa yang akan kita lakukan ketika kita berada di posisi ini. Nah, pilihannya yaitu A. Memarkirkan motor di tempat aman terdekat dan menyeberangkan anak kecil tersebut, walaupun Anda akan semakin telat ke kantor. B. Membiarkan anak kecil tersebut, karena nanti pasti akan ada orang lain yang menolongnya. C. Bertanya pada anak kecil tersebut apakah dia bisa menyeberang sendiri atau memerlukan bantuan. D. Memberhentikan pengendara lain dan memohon kepadanya untuk menyeberangkan anak tersebut karena Anda sudah telat masuk kantor. Atau E. Menyuruh anak kecil tersebut pulang ke orang tuanya sehingga dapat membantu menyeberangkan anaknya tersebut. Nah, ini soal tentang integritas dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, jawabannya paling tepat di sini kawan-kawan yaitu adalah A. Memarkirkan motor di tempat aman terdekat dan menyeberangkan anak kecil tersebut walaupun Anda akan semakin telat ke kantor. Nah, alasannya dikarenakan kita harus peduli dan melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif ini yaitu tindakan pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan dengan cara membantu menyeberangkan anak kecil tersebut. Walaupun berkaitan dengan keterlambatan tadi, karena sejak awal kita sudah terlambat dan bila atasan Anda bertanya mengapa terlambat, jangan sesekali kawan-kawan bilang bahwa telah menyeberangkan anak kecil tadi sebagai alasan utama keterlambatan.
karena di awal pun kita sudah terlambat selama 10 menit, dan ketika membantu anak tadi, nah kedatangan untuk ke kantor semakin terlambat lagi. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah A. Karena dibandingkan dengan jawaban lain seperti B, membiarkan anak kecil tersebut karena nanti pasti akan ada orang lain yang menolongnya. Nah, ini jawaban yang kurang tepat. Kalau kita membiarkan anak kecil tadi, walaupun nanti pasti akan ada orang lain yang menolongnya, itu belum pasti. Karena kan apabila menunggu ada orang lain yang menolongnya, besar kemungkinan anak kecil tadi akan menyeberang dengan sendirinya dan akan menyebabkan kecelakaan. Dan C, bertanya pada anak kecil tersebut apakah dia bisa menyeberang sendiri atau memerlukan bantuan. Nah, daripada kita bertanya, lebih baik kita langsung membantunya untuk menyeberangkan jalan. Atau D, memberhentikan pengendara lain. Nah, ini jawaban yang kurang tepat, karena akan membutuhkan waktu banyak lagi. Lebih baik kita membantu anak tadi untuk menyeberang secara langsung daripada menghentikan pengendara-pengendara lain yang lewat. Karena tidak semuanya bisa menolong anak tadi untuk lewat atau menyeberang jalannya. Yang E, menyuruh anak kecil tersebut pulang ke orang tuanya sehingga dapat membantu menyeberangkan anaknya tersebut. Nah, ini jawaban yang kurang tepat juga kawan-kawan, karena daripada menyuruh, lebih baik kita membantunya lagi untuk menyeberang jalan. Nah, jadi kawan-kawan, jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Lanjut kawan-kawan ke soal nomor 9. Dalam suatu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan yang Anda lakukan. Nah, tindakan Anda di sini adalah A. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tim tanpa Andi. B. Mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Andi. C. Bersama-sama dengan tim menemui pembimbing untuk meminta koordinator diganti saja. D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Atau E. Kerja tim sesuai dengan keputusan Andi. Nah, di sini ada kawan kita yang bernama Andi yang ditunjuk sebagai koordinator, dan kawan-kawan lain merasa bahwa Andi tidak mampu untuk mengatur kerja tim sesuai jadwal pengerjaan yang kita lakukan. Nah, di sini kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Nah, di sini kawan-kawan, soal ini tentang kerjasama tim. Ini bagaimana upaya kita untuk menjadikan tim kita lebih solid lagi dan kompak. Dikarenakan ada salah satu kawan kita yang ditunjuk sebagai koordinator, menurut kawan-kawan lain tidak mampu. Nah, alasannya di sini yaitu sebagai rekan, setidaknya kita harus membantu kawan kita atau atasan kita supaya bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jadi harus membantu satu sama lain. Serta sebagai anggota atau rekan pun kita wajib juga menyemangati koordinator. Begitupun sebaliknya. Karena dalam tim yang penting pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Karena kawan-kawan, kalau dalam tim itu yang penting pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Nah, untuk jawaban A dirasa kurang tepat. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tim tanpa Andi. Nah, ini adalah jawaban orang-orang yang tidak suka kerja sama tim. Maka jawaban ini kurang tepat. Kalau yang B, mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Andi, ini juga kurang tepat.
Kenapa? Andi adalah orang yang sudah ditunjuk oleh pembimbing atau atasan kita untuk jadi koordinator. Dan belum tentu juga Andi tidak sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. C. Bersama-sama dengan tim menemui pembimbing. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, D juga kurang tepat. Nah, kawan-kawan, lanjut ke soal nomor 10. Anda sedang berada di dalam sebuah gerbong kereta yang penuh sesak untuk perjalanan stasiun Tanjung Priuk menuju stasiun Bogor yang memakan waktu cukup panjang sekitar 2 jam. Kaki Anda merasakan kelelahan karena aktivitas pekerjaan yang cukup berat dan memerlukan Anda untuk berjalan kaki cukup jauh. Saat Anda sedang duduk di salah satu tempat duduk, di depan Anda ada 3 orang lain yang berdiri persis di depan Anda, yakni seorang anak kecil berusia 5 tahun, seorang nenek tua renta, dan seorang ibu hamil. Di dalam kondisi tersebut, apakah yang akan Anda lakukan? A. Tetap duduk di kursi karena perjalanan Anda masih jauh dan kaki Anda terasa sakit. B. Memberikan tempat duduk kepada anak kecil tersebut. C. Mempersilahkan nenek tua untuk mengambil kursi Anda. D. Meminta ibu yang sedang hamil untuk menggantikan Anda duduk. E. Tetap duduk dan menawarkan anak kecil itu untuk duduk di pangkuan Anda. Nah, kawan-kawan, ini soal tentang memberikan keputusan yang tepat saat di hadapan beberapa pilihan dan keputusan. Nah, jawaban yang tepat di sini yaitu adalah D. Alasannya di sini yaitu karena ibu yang sedang hamil memiliki 2 nyawa, yaitu nyawa si ibu dan nyawa si anak yang berada di dalam kandungannya. Dan jika orang hamil ini memiliki kondisi yang tidak boleh terlalu kelelahan dan tidak boleh berdiri terlalu lama. Dan karena dari ketiga orang tersebut, yang lebih berisiko kalau berdiri lama itu adalah ibu hamil. Jadi kawan-kawan, kita harus mempersilahkan duduk ke ibu hamil tadi. Kalau jawaban A, tetap duduk di kursi karena perjalanan Anda masih jauh dan kaki Anda terasa sakit. Nah, kawan-kawan, jawaban ini kurang tepat karena ini menunjukkan egoisme dan ketidakpedulian kita terhadap orang lain. Yang B, memberikan tempat duduk kepada anak kecil tersebut. Nah, anak kecil tersebut masih bisa bertahan atau berdiri walaupun dia masih kecil. Yang C, mempersilahkan nenek tua untuk mengambil kursi Anda. Sebenarnya orang tua ini merupakan prioritas apabila kita naik di angkutan umum, tetapi untuk ibu hamil lebih diprioritaskan lagi daripada nenek tua. Maka jawaban C juga kurang tepat. Yang E, tetap duduk dan menawarkan anak kecil itu untuk duduk di pangkuan Anda. Nah, sama saja kita menunjukkan egoisme di sini. Nah, jadi kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah D, meminta ibu yang hamil untuk menggantikan tempat duduk Anda. Nah, kawan-kawan, itulah beberapa jenis contoh soal yang muncul pada CPNS tahun lalu berdasarkan FR dari kawan-kawan kita yang sudah melaksanakan tes dan kawan-kawan kita yang sudah lulus tes CPNS tahun lalu. Beberapa dari soal ini mengandung tipe soal HOTS yang mana memerlukan tingkat analisa yang lebih tinggi dan memberikan solusi yang terbaik dari yang terbaik yang kita berikan. Maka kemungkinan nantinya pada tes CPNS 2021 ini soal-soal yang bertipe HOTS ini akan sering keluar lebih banyak lagi. Nah, kawan-kawan, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran buat kawan-kawan sekalian dan juga sebagai gambaran nantinya kawan-kawan tes di CPNS tahun 2021 ini.
Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Salam dari saya dan semangat berjuang.